Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Kami dari kelompok 5 kecil sebagai pedagang kantin dari kelompok 1 advokasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Alfianita dengan NIM akhir 321. Saya Maya Saptisyara dengan NIM akhir 318. Saya Afi Muhammad Mala dengan NIM akhir 303. Saya Muhammad Sifat Hidayatullah dengan NIM akhir 317. Di sini kami mengambil isu kebijakan mengenai dampak tidak langsung dari MBG terhadap kehidupan masyarakat miskin di perkotaan. Puaskan video kami. Pedagang kantin sekolah mengeluhkan dagangannya tidak laku usai pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis. Kantin menjadi sepi pembeli seperti yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Lorong kantin SMP Negeri 19 Palembang ini biasanya ramai siswa yang berburu jajanan pada jam istirahat sekolah. Namun sekarang siswa lebih memilih menunggu datangnya makan bergizi gratis. Pedagang pun mengeluh rugi karena dagangannya tidak laku. Bukannya tidak senang dengan program pemerintah Prabowo itu, tapi pedagang mengaku khawatir pekerjaannya terancam, apalagi masih harus membayar sewa lapak kantin. Mereka berharap pemerintah turut melibatkan pedagang kantin dalam pengadaan makan bergizi gratis. Kita jual makanan di sini. Apalagi dengan program makan siang ini kan kita tidak mungkin lah budak tuh jajan kalau diolah disediakan makanan. Kalau untuk minuman oke masih terus dia berjalan. Biasanya anak-anak pagi-pagi sudah penuh kantin ini pagi-pagi pas masuk itu. Ini sekarang sarapan. Untuk sarapan yang jelas mereka kan. Nah ini hari ini kurang. Berarti sengaja tidak jajan mereka untuk Caknya tuh mereka yang usaha kita jajan karena kita tidak dapat nasi katanya. Itu aduh. ini. Terus sudah kami omong ke nasi kamu kan siang, pagi kan harus makan dulu. Ini khawatirnya yang penjual makanan ini biasa ya. Kalau minuman aman nggak? Nampak galau sih, nampak galau. Minuman tampak juga. Nampak juga. Jelajah. Kenapa sih marah-marah mulu? Ini loh, omsetku ini turun drastis 50%. Biasanya istirahat ini rame, kantinnya sekarang jadi sepi kayak gini nih. Kenapa ya kira-kira itu? Pasti gara-gara MBG ya. Bisa jadi. Soalnya semenjak ada MBG itu omsetku turun drastis 30-50%. Kita nggak bisa diem nggak sih? Ayo kita advokasikan ke pemerintah. Tapi sebelumnya apa yang mau kita atuin? Iya gara-gara MBG ini tuh kantin kita tuh sepi, banyak yang beli di kita. Iya, bisa jadi. Pemerintah harus dengerin suara. Oke Bapak Ibu, ada keperluan apa nih? Jadi begini Bu, kita perwakilan dari pihak pedagang kantin sekolah akan menyampaikan dampak program MBG bagi kami. Oh MBG ya, itu kan program dari pusat. Jadi untuk masalah kewenangan itu sebenarnya kami sangat terbatas. Lagi pula kan untuk masalah tujuannya kan MBG ini kan bagus ya untuk isi anak-anak gitu. Tujuannya memang bagus Bu, tapi itu tuh nggak bagus buat kita. Kita tuh sebagai korbannya, pedagang kantin itu sebagai korbannya. Semenjak ada MBG tuh anak-anak jadi nggak pada mau jajan di kantin kita lagi, sehingga kita nggak dapat penghasilan dari itu. Ini bukan masalah tentang kewenangan atau apa yang dia, tapi berdasarkan data di lapangan, omset dari pedagang-pedagang lain itu sudah turun dari 30 sampai 50%. Ini bukan tentang kewenangan atau apapun itu, tapi tentang keberlangsungan hidup kita, Bu. Jadi mohon untuk didengarkan lagi. Terima kasih. Oh, gitu. Oke, nanti saya akan kalau didiskusikan, saya diskusikan lagi ya dengan pendidikan. Tapi untuk masalah itu tidak bisa secara instan. Nanti mungkin akan ada prosesnya gitu ya. Kami tidak minta instan Bu, tapi kami mintanya komitmen. Kami akan membacakan 3 tuntutan Bu. Ibu mohon dengar baik-baik ya. Yang pertama, pemerintah daerah harus menyediakan program pemberdayaan bagi pedagang terdampak. Misalnya dilatih menjadi pemasok makanan pendamping EBG. Dan yang kedua, mengalokasikan anggaran
APBD untuk kompensasi sementara kepada pedagang kecil yang gulung tikar. Yang terakhir ada melibatkan pedagang lokal dalam skema catering MBG, tidak hanya vendor besar. Kami mendukung gizi anak, tapi jangan korbankan kami. Oke, baik-baik. Nanti saya akan bawa ke rapat, tapi saya tidak bisa janji ya Bu untuk langsung mendistribusinya. Entah cepat atau lambat, tapi kami yang rugi setiap hari Bu. Jadi tolong jangan diam. Pedagang-pedagang di sekitar sekolah juga bernasib sama seperti kami Bu, jadi minta tolong bantuannya. Oke, nanti usah saya usulkan ke Pak Wali ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Itulah janji pemerintah yang mendukung tetapi tidak ada tindakan nyata. Kami akan terus tetap bersuara. Oke, teman-teman, mungkin dari hasil roleplay tersebut yang tadi kita tahu bahwasannya MBG itu tidak selalu tentang ada dampak positifnya, tapi juga ada dampak negatifnya. Yang dimana kita tahu sendiri itu merugikan sekali terhadap UMKM masyarakat sendiri atau pedagang-pedagang sendiri yang menurunkan ekonomi secara tidak langsung. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk mata kuliah advokasi. Terima kasih.